Kalau misalkan saya bawa teman, nggak apa-apa Pak, untuk nemenin saya, dia bilang kayak gitu. Terus kata Pak Hajinya bilang kayak gini, oh nggak apa-apa Mbak kalau Mbak mau bawa teman, tapi nanti di saat ritual mandi itu hanya saya dan Mbak aja. Halo guys, ketemu lagi bersama aku Resa, tentunya di channel Resa Official. Nah, di channel ini aku bakalan menceritakan hal-hal yang berbau mistis maupun horor ya guys ya. Nah, dan bagi kalian yang pecinta cerita horor maupun mistis, ini udah bener banget nih ya, kalian cocok banget nih nangkring di channel aku ya guys ya. Karena cerita-cerita yang bakal aku ceritakan ke kalian itu merupakan pengalaman pribadi aku sendiri maupun pengalaman pribadi orang-orang di sekeliling aku ya guys ya. Dan juga bagi kalian kalau misalkan punya pengalaman pribadi cerita horor, kalian bisa tuh menceritakan cerita kalian dan tulis cerita kalian. Nanti kalian bisa kirim di email yang ada di kolom deskripsi ya guys ya. Nanti aku bakalan cerita di video-video aku selanjutnya ya guys. Oke, untuk cerita aku kali ini aku bakalan mengangkat kisah tentang diri aku sendiri ya. Dan ini menurut aku pengalaman yang luar biasa banget ya guys ya. Dan ya sudahlah, kita langsung aja masuk ke pokok ceritanya. Aku kerja di sebuah perusahaan. Jadi aku kerja di perusahaan itu, aku tuh dapat seorang supir guys. Sebut aja supir itu namanya Budi. Budi pun menghubungi aku guys. Dia bilang dia mau ketemu sama aku dan mau menceritakan sesuatu sama aku. Singkat cerita dia datang dan dia udah mulai tuh menceritakan yang ingin dia ceritakan. Dan kalian mau tahu dia menceritakan tentang apa? Tentang pesugihan. Pada saat itu aku tuh ngeri-ngeri sedap sih ya guys ya. Mau denger takut tapi enggak juga kasihan gitu sama dia. Mungkin butuh teman untuk berbagi cerita gitu ya kan. Nah akhirnya dia tuh bercerita guys tentang pesugihan yang namanya itu jual musuh. Aku juga nggak tahu sih secara spesifikasinya pesugihan jual musuh itu seperti apa. Cuman kata si Budi ini kalau misalkan kita benci, kita pernah sakit hati sama orang itu orang yang kita benci kita anggap musuh kan. Nah musuh itu bisa kita jual gitu kan. Jual itu maksudnya jadi tumbal. Nanti kita dapat duit gitu ya kan. Ya jadi aku tuh ngerasa loh emang bisa, aku bilang kayak gitu kan. Bisa Mbak, dia bilang kayak gitu ya kan. Ya udahlah, intinya cerita yang diceritakan sama dia itu masalah tumbal jual musuh itu ya guys ya. Nah terus jarak beberapa hari ke depan si Budi ini ngomong ke saya. Dia bilang begini, Mbak, saya minta tolong sama Mbak jangan sampai apa yang sudah saya bicarakan sama Mbak itu Mbak sampaikan lagi ke yang lain. Oh iya Pak, aku cuma ngomong kayak gitu ya kan. Jadi di kantor tuh, pas di kantor itu ya kita biasa aja lah ya, nggak ada ngomong seputar masalah yang aneh-aneh itu nggak ada. Jarak beberapa hari kemudian Budi tuh ngubungin aku lagi guys. Dia bilang dia mau ketemu sama aku ya. Akhirnya aku bilang ya udah kita ketemu di sini gitu ya kan. Akhirnya kita ketemu dong ya guys. Nah di situ Budi bilang apa? Budi bilang kayak gini sama aku guys. Mbak bisa nggak hari ini temanin saya untuk ritual? Tuh, saya kaget dong guys. Ritual apa Pak? Aku bilang kayak gitu. Ritual itu Mbak yang saya ceritakan sama Mbak minggu kemarin. Dia bilang kayak gitu ya kan. Loh, kenapa harus aku? Kenapa harus saya? Aku bilang kayak gitu ya kan guys. Iya Mbak, karena yang tahu ceritanya itu cuman Mbak. Loh, saya tidak minta Bapak untuk menceritakan itu ke saya, tapi Bapak sendiri yang mau menceritakan itu ke saya. Kalau Bapak tidak mau menceritakan ke saya juga tidak mau tahu. Aku bilang kayak gitu ya kan guys. Iya Mbak, tapi saya sudah terlanjur menceritakan itu sama Mbak. Jadi kata dukunnya, bagi orang yang udah tahu yang akan saya lakukan ini, jadi orang itu harus ikut ritual itu Mbak. Loh, aku makin gak paham dong guys ya kan. Jadi aku bilang lagi sama Budi ini, Pak, aku bilang kayak gitu, saya nggak mau Pak, itu urusan Bapak, bukan urusan saya. Aku bilang kayak gitu ya kan. Saya nggak mau
berkecimpung di dalam hal yang mau Bapak lakukan. Aku bilang kayak gitu guys sama si Budi ini gitu ya kan. Terus Budi itu bilang, ya udah terserah Mbak aja kalau Mbak nggak mau ikut. Kalau misalkan ada terjadi sesuatu sama Mbak, saya tidak tanggung jawab. Karena kata dukun saya, katanya gitu, katanya dukunnya itu Pak Haji ya guys ya. Karena kata Pak Haji, kalau misalkan ada orang yang tahu saya mau melakukan ini, orang itu harus ikut bersama saya pada saat saya mau ritual. Loh, saya benar-benar takut dong ya guys, aku benar-benar takut dong guys gitu ya kan. Terus setelah dia udah nyampaikan kayak gitu, terus dia pulang guys ya kan. Dia pulang, sepanjang jalan itu aku mikir dong, ampun, ngeri kali gitu kan, ngeri banget gitu. Kok sampai aku yang harus ikut ritual itu gitu ya kan. Padahal kan si Budi ini kan hanya bercerita ke aku gitu ya kan. Ya aku tampung gitu karena dia bercerita gitu ya kan. Kenapa jadi aku harus yang ikut berkecimpung gitu ya kan. Ya udah, jadi selama beberapa hari sebelum hari H dia ritual itu guys, aku tuh juga udah ngomong sama si Budi ini, Budi, saya tidak akan ikut ya, dan saya tidak mau berkecimpung langsung dalam hal-hal yang mau kamu lakukan. Aku bilang kayak gitu guys. Ya dengan jawaban yang sama, dia bilang, nggak apa-apa Mbak, tapi kalau misalkan nanti terjadi sesuatu sama Mbak, saya tidak tanggung jawab. Karena itu pesan Pak Haji yang harus disampaikan ke Mbak. Wah guys, kalian tahu dong gimana perasaan aku guys. Takut iya. Coba. Akhirnya jatuhlah pada hari H di mana si Budi ini mau ritual guys. Mau nggak mau, ya aku harus ikut. Gitu ya kan, aku harus ikut gitu. Karena aku juga nggak mau terjadi sesuatu pada diri aku. Ya kan, akhirnya aku ikut nih. Itu kalau nggak salah itu daerahnya itu di daerah Serang ya guys ya, pokoknya Tangerang ke sana lah, Serang gitu. Nah di perjalanan itu aku tuh diam aja guys, diam aja karena jujur aku takut banget gitu ya kan. Nah sebelum nyampe ke lokasi, kita itu jemput satu orang dulu, katanya itu paranormal juga guys. Ya aku nggak tahu lah ya paranormal beneran ataupun bohongan, aku juga nggak tahu gitu ya kan. Nah setelah udah jemput paranormal ini, kita langsung ke lokasi dong ya guys ya. Nah, lokasinya itu lumayan jauh lah ya. Nah terus udah nyampe di lokasi, dan itu tuh rumah berbentuk villa guys. Dan villa itu banyak banget lukisan-lukisan gede guys. Jadi pada saat aku masuk rumah itu segala sesajenan itu udah ada guys. Aku ngelihat yang begituan tuh guys ya, itu tuh aku udah takut banget guys. Aku nggak berani ngomong apa-apa. Aku cuman bilang kayak gini sama Budi, Bud, saya tidak mau terjadi apa-apa sama diri saya. Aku ngomong gitu guys sama Budi gitu ya kan. Terus Budi bilang, udah Mbak, nggak apa-apa, nanti Mbak di samping saya aja. Jadi aku bilang, maksudnya di samping gimana Bud? Aku bilang kayak gitu ya kan. Iya, nanti di saat masuk ritual ibu harus ikut. Lah, saya tambah bingung dong. Saya langsung bilang kayak gini, loh Bud, katanya saya hanya harus ikut aja ke lokasi, nggak harus ikut ritual. Kenapa saya harus ikut masuk ritual? Gitu. Nah jadi si Budi ini pun ngomong lagi kayak gini, kalau Mbak nggak percaya, Mbak tanyakan aja sama Pak Hajinya. Kalau misalkan Pak Haji bilang boleh Mbak tunggu di luar, ya udah nggak apa-apa, Mbak tunggu di luar. Tapi kalau misalkan Pak Haji bilang ikut masuk, ya Mbak harus masuk. Dia bilang kayak gitu ya kan guys. Jadi aku nanya dong, si bodoh ini nanya dong sama Pak Haji itu ya kan, Pak, saya nggak mau ikut masuk ya ritual nanti gitu. Tapi Pak Hajinya bilang, oh harus ikut Mbak, karena nanti kalau ada apa-apa sama Mbak di luar, saya dan yang lain-lain tidak bisa menjaga Mbak karena kita lagi ritual. Aduh guys, kebayang lagi dong gimana perasaan aku di situ gitu ya kan. Akhirnya jam ritual pun tiba guys. Ya, jadi ritual itu diadakan di satu kamar yang ukurannya berapa ya, nggak terlalu besar lah pokoknya.
Nah di situ udah mulai disusun tuh guys, sesajen-sesajennya itu udah mulai disusun tuh di situ, dari kopi, makanan-makanan tuh udah semuanya. Nah waktu ritual pun tiba. Jadi ada 2 sub tuh guys. Kalau nggak salah kita tuh 8 orang, gitu ya kan? Depan 4, belakang 4. Nah posisi aku itu di pojokan guys. Dan Pak Haji itu bilang di saat ritual tidak boleh 1 orang pun ada yang ngebuka mata. Karena kalau sampai ada yang ngebuka mata, kalau sampai terjadi sesuatu, saya tidak tanggung jawab. Katanya kayak gitu ya kan guys. Ya udahlah, tambah serem dong aku guys, tambah takut aja gitu ya kan. Nah akhirnya Pak Haji udah mulai ritual tuh ya kan. Itu aku nggak berani ngebuka mata sedikit pun guys. Karena apa? Aku tuh safety dengan diri aku sendiri. Aku nggak mau sampai terjadi sesuatu sama diri aku. Terus selama ritual itu beberapa saat kemudian itu bunyi tuh guys, langsung bunyi itu tang 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 tang, kayak apa sih, kayak gelas pecah gitu, piring pecah, gelas pecah, dan suasana pun jadi hiruk pikuk gitu ya guys ya. Dan aku tuh nggak berani juga di situ, aku buka mata tuh nggak berani guys, karena aku tuh nggak mau terjadi sesuatu lah pokoknya sama diri aku kalau sampai aku tuh buka mata gitu ya kan. Nah nggak lama kemudian aba-aba dari Pak Haji kita disuruh keluar tuh semuanya. Nah akhirnya aku keluar dong, lari dengan cepat gitu ya kan guys. Nah udah sampai di luar, Pak Haji tuh bilang sama si Budi ini, Budi maaf ritual ini gagal. Budi bilang kenapa? Kenapa Pak? Kenapa Pak Haji kok gagal gitu ya kan. Nah Pak Haji ini bilang ternyata makhluk itu tidak mau dengan musuh yang kamu jual. Dia bilang kayak gitu ya kan guys ya. Aku nggak tahu lah ya siapa orangnya, aku juga nggak tahu gitu ya kan. Nah akhirnya si Budi ini kecewa dong guys, dan dia ngomong sama aku, gagal mbak, dia bilang kayak gitu. Ya aku nggak berani ngomong apa-apa dong ya kan, karena aku nggak mau berkecimpung lagi nanti di dunia-dunia kayak gini gitu ya kan guys. Nah akhirnya aku disuruh cuci muka dong sama Pak Hajinya. Udah mbak ke toilet aja, mbak cuci muka 3 kali, itu udah nggak apa-apa kok, aman kata gitu. Ya udah akhirnya aku ke toilet, aku cuci muka gitu ya guys ya. Udah akhirnya aku di situ belum pulang, kita belum pulang, mereka lagi ngobrol-ngobrol dulu. Karena aku mau pulang sama siapa, karena aku nggak tahu jalan guys ya kan. Nah, akhirnya sekitar 30 menit baru aku tuh pulang ya kan, pulang nih sama si Budi ini. Aku diantar sama Budi sampai rumah gitu ya kan. Nah besoknya pas di kantor guys, si Budi tuh ngomong sama aku guys. Dia bilang kayak gini, mbak ini ada pesan dari Pak Haji katanya kayak gitu kan. Terus aku bilang, pesan apa Pak? Aku bilang kayak gitu, ada pesan dari Pak Haji bahwasannya mbak itu harus dimandiin kayak gitu. Lah aku kaget dong guys, mandiin apa? Aku bilang kayak gitu, kan karena mbak kemarin ikut ritual, mbak itu harus dimandiin biar makhluk-makhluk itu tidak ngikutin mbak. Dia bilang kayak gitu ya kan. Ya ampun guys, kayaknya kepanikan dan ketakutan aku tuh nggak sampai di situ aja gitu ya kan. Kirainku setelah ritual tuh udah gitu, nggak ada rasa gimana-gimana lagi. Ternyata nyambung lagi dong ya kan. Terus aku bilang kayak gini, loh Pak, kan kemarin Pak Hajinya sendiri bilang kalau bahwasannya itu hanya cuci muka 3 kali udah, itu udah aman, kenapa sekarang saya harus mandi lagi? Ya udah, Mbak tanya aja langsung sama Pak Hajinya gitu ya kan. Akhirnya aku minta dong nomor handphone Pak Haji itu, akhirnya aku hubungin itu Pak Haji guys. Aku ngomong kayak gini, halo Pak Haji, ini saya Mbak Resa lah gitu ya, saya Mbak Resa gitu. Pak, kata Budi saya itu harus mandi ya Pak ya gitu. Mandi apa ya Pak? Aku bilang gitu guys. Terus Pak Haji bilang, oh iya Mbak, kemarin kan Mbak kan udah ikut ritual Mbak tuh harus mandi. Mandi apa ya Pak? Kata Bapak waktu malam itu dengan cuci muka 3 kali aja udah aman, kenapa sekarang saya harus mandi? Aku bilang kayak gitu ya kan guys. Terus kata Pak Haji gini, iya sih Mbak, cuman kayaknya itu saya kurang yakin katanya. Tapi nggak apa-apa kalau Mbak nggak mau mandi, ya udah nanti kalau misalkan terjadi sesuatu sama Mbak, saya nggak tanggung jawab. Guys, coba
apa yang harus aku pilih gitu, jalan apa yang harus aku pilih gitu ya kan. Nah terus aku bilang, emang mandinya gimana Pak? Aku bilang itu kan, mandinya gimana dan di mana dan sama siapa? Aku bilang gitu dong guys. Terus kata Pak Hajinya, ya Mbak sendirilah yang mandi, dia bilang gitu. Maksudnya Bapak ngasih air ke saya, nanti saya mandi sendiri di rumah. Aku bilang gitu guys. Oh enggak Mbak, tapi Mbak saya yang mandiin. Wah guys, itu udah mulai aku tuh, ini dukun ini mau mandi apa dulu nih gitu ya kan. Dan kalau misalkan saya bawa teman nggak apa-apa Pak untuk nemenin saya, aku bilang kayak gitu. Terus kata Pak Hajinya bilang kayak gini, oh nggak apa-apa Mbak kalau Mbak mau bawa teman, tapi nanti di saat ritual mandi itu hanya saya dan Mbak aja. Wah di situ dong guys aku mikir gitu kan, ini dukun mau dukun cabul kali, mau mencabuli gitu ya kan, ini dukun cabul kali gitu ya kan. Nah akhirnya aku diam. Terus Pak Hajinya bilang gini, oh ya Mbak, untuk mandi ini kita harus menggunakan minyak wangi ini namanya, aku lupa lagi ya guys namanya apa, harus menggunakan minyak wangi ini dan Mbak harus beli minyak wangi ini gitu ya kan. Terus aku bilang, mau beli di mana Pak gitu ya kan. Terus kata Pak Haji itu bilang, oh di ini ada kok Mbak, kalau enggak Mbak transfer aja uangnya, nanti saya yang beliin, dia bilang gitu. Emang berapa Pak harganya, aku bilang gitu kan. Terus kata Pak Haji itu, harganya sekitar 2 jutaan Mbak, kalau nggak salah aku sih 2 jutaan ya guys ya. Terus aku bilang, aduh Pak mahal banget Pak, harga minyak wangi 2 juta, aku bilang tuh. Iya Mbak, karena kalau misalkan pakai minyak wangi yang lain makhluk-makhluk itu nggak mau pergi kayak gitu kan guys. Aduh guys, gila, ini kayaknya nih mau menang banyak nih dukun gitu ya kan. Pak Haji ini udah mau menang banyak gitu, udahlah mau mandiin aku berdua aja sama dia, terus pakai minyak wangi yang harganya mahal 2 juta. Katanya minyak wangi itu nggak gede guys, katanya itu cuman berapa mili gitu lah ya kan. Nah akhirnya aku pun nggak bodoh ya kan guys, akhirnya aku tutup teleponnya. Aku cuman bilang gini, oh iya Pak, nanti kalau saya udah transfer nanti saya kasih tahu Bapak, dan kalau misalkan saya udah mau pergi saya juga nanti bakal kabarin Bapak kapan-kapannya gitu kan. Udah, singkat cerita akhirnya aku tutup itu teleponnya guys ya. Takut, iya ada takut ya kan, nggak berhenti sampai di situ, aku ditakut-takutin gitu ya kan. Pokoknya psikolog aku tuh udah kena lah sama itu dukun ya, sama si Budi inilah awalnya gitu. Nah terus aku buka internet dong guys, buka internet, aku coba nyari-nyari itu, searching gitu ya kan. Aku cari tuh ciri-ciri dukun palsu, ciri-ciri dukun cabul, pokoknya aku cari lah. Situ aku baru sadar, oh ini Pak Haji ini, dukun ini nggak bener gitu ya kan. Dia tuh jadi punya tujuan menurut aku tuh, satu dia pengen porotin aku ya kan, terus kedua dia pengen cabulin aku. Kenapa aku punya pikiran dia mau cabulin aku? Karena di saat mandi itu hanya ada aku dan dia aja. Bayangin dong guys kalau mandi, walaupun istilahnya pakai baju atau pakai kemban ataupun apa, kalau udah berdua gitu loh, apalagi tenaga perempuan dengan laki-laki kan beda banget kan guys, kan serem banget gitu. Nah akhirnya udah aku searching, ternyata ada ciri-cirinya sama cirinya kayak Pak Haji itu. Akhirnya udah aku nggak ada kontak-kontakan lagi dengan namanya Pak Haji itu, dan aku juga di kantor itu nggak terlalu gimana-gimana lagi dengan yang namanya Budi ini guys ya. Aku cuman bilang kayak gini sama Budi, apapun itu cerita-cerita yang bakalan kamu ceritain ke saya nanti ke depannya, saya tidak mau dengar lagi. Mendingan kamu cari orang lain untuk menampung cerita-cerita kamu. Saya tidak mau terjerumus lagi. Aku bilang kayak gitu ya kan guys sama Budi. Oh iya bu. Jadi kayak yang dicuci dulu otak kita gitu kan, supaya kita ketakutan ataupun apa, supaya kita tuh berlindung sama dukun-dukun kayak gitulah ya guys ya. Nah akhirnya aku cuman pasrah, aku cuman bilang kayak gini, aku hanya berdoa dalam hati, ya Allah gitu ya kan, aku pasrah, apapun yang terjadi aku pasrah. Kalau memang benar adanya dukun itu ngebohongin saya, biarlah balik lagi ke dia gitu ya kan. Tapi kalau misalkan apa yang dukun itu ngomongin benar, aku percaya kok
ada Engkau yang bakalan lindungin hambanya gitu ya guys ya. Aku pasrah aja pada saat itu. Dan pada akhirnya aku terbebas dari rasa takut yang ditakut-takuti sama Pak Haji itu maupun si Budi ini, dan hidup aku kembali normal guys. Kembali normal, alhamdulillah banget gitu ya kan. Nah, jadi aku di sini ceritanya hampir banget jadi tumbal dan jadi jadi pencabulan dukun palsu gitu ya guys ya. Aduh, banyak banget sih sebenarnya pengalaman aku. Nanti aku bakalan menceritakan di next video ya. Kalau misalkan belum diantara kalian belum ada yang kirim cerita pengalaman kalian gitu ya kan guys. Aduh gila, panjang banget nih ya guys ya. Pokoknya kalian harus waspada ya guys ya. Apalagi dukun-dukun zaman sekarang pasti butuh duit aja gitu. Jadi jangan sampai pengalaman aku ini terjadi sama kalian ya, yang belum pernah punya pengalaman yang seperti ini gitu. Nah oke guys, kayaknya sih ya itulah sepenggal pengalaman cerita horor aku ya. Semoga kalian nggak bosan ya dengar cerita aku gitu, nggak bosan juga mengklik video-video yang ada di channel aku ya guys ya. Pokoknya kalian tetap waspada di sana, sehat selalu di sana, dan dan harus waspada lah pokoknya ya guys ya. Dimanapun berada kalian harus waspada, jangan cepat percaya dan jangan gampang ketipu. Dan ya guys, aku mau ucapkan thank you banget buat kalian yang udah nonton video aku ini, dan kalian jangan lupa untuk dukung aku terus ya. Kalian subscribe lah ya, dan aktifkan tanda notifikasinya biar kalau misalkan aku upload video terbaru itu kalian bisa tahu kalau aku mengupload video baru. Oke guys, thank you, dadah.